Istriku gadis SMA. Seanson 2. Bab 126. Lu bisa antar gue ke peternakannya gak? Soalnya gue gak tahu yang bagus itu yang kayak gimana. Aku meminta bantuannya. Boleh aja, mau kapan? Setelah kondisi Natasha membaik, gue gak mau ninggalin dia sendirian di sini. Dia pasti butuh gue terus. Iya juga sih. Gue kadang kasihan sama Natasha, dia masih muda tapi harus hidup tanpa orang tua. Kalau gue ada di posisi dia pasti sedih banget, di saat dia bahagia dan sedih orang tuanya gak ada buat peluk dia, sama seperti Laila, yang cuma bisa nangis kalau rindu Umi dan abinya. Natasha sangat bergantung sama lu, sama seperti Laila yang bergantung sama gue, kayaknya kita memang punya nasib yang sama sebagai suami, yang harus selalu ada buat istri kita, karena kalau bukan kita, mereka gak punya sandaran. Lanjut Fandi. Ya, gue juga masih sering ngerasa sedih setiap kali ingat orang tua Natasha, dan gue yakin Natasha lebih sedih lagi kalau ingat mereka daripada gue. Lu dan Natasha itu saling melengkapi, kalian itu sama, dua sejoli yatim piatu, disatukan oleh sebuah insiden dan akhirnya kalian jadi saling tergantung satu sama lain. Itu artinya, kalian memang ditakdirkan buat saling melengkapi. Benar, kami memang saling melengkapi, kekosongan dan kesepian yang ada pada kami, terisi oleh masing-masing, aku dan Natasha mungkin terpaut usia yang cukup jauh, tetapi kami saling mengimbangi satu sama lain. Ada kalanya Natasha manja, aku pun akan menjadi manja seperti dia. Ada kalanya dia tegas dan dewasa, maka aku pun akan menjadi sosok yang sama dengannya. Aku ingin Natasha tetap merasa kalau dirinya dan aku itu sama dan menganggap tidak ada perbedaan antara kami, sehingga kami bisa tetap menjaga keharmonisan rumah tangga kami, selalu. 33. 4 hari kemudian. Jadi, mau dipasang kebun apa, Pak, untuk istrinya? Tanya dokter padaku. Aku malah bingung ditanya seperti itu, karena yang aku tahu hanya kebun suntik dan pil saja. Maaf, memangnya jenisnya banyak ya? Tanyaku. Banyak, Pak. Anda bisa memilih yang menurut Anda akan cocok dengan istri Anda, jawabnya ramah. Ada apa saja, Dok? Biar saya jelaskan ya, supaya Anda bisa memilih dengan baik setelah mendengar penjelasan saya. Aku dan Natasha mengangguk. Dokter Lisa, sesuai nama yang tertera di tanda pengenalnya, seorang dokter spesialis kandungan, duduk di samping kami di kamar pasien tempat Natasha dirawat selama beberapa hari ini. Dia menunjukkan berbagai alat kontrasepsi yang tersedia untuk pasangan yang ingin mencegah kehamilan. Aku dan Natasha duduk di depannya dengan wajah serius, memperhatikan setiap penjelasan yang diberikan oleh dokter. Ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang dapat digunakan, seperti pil kebon, kondom, diafragma, IUD, implan, dan suntik kebon, jelas dokter Lisa dengan sabar. Dia kemudian mengambil contoh dari setiap jenis alat tersebut dan menjelaskan cara penggunaannya secara detail. Aku terkejut saat mengetahui bahwa ada beberapa metode yang cukup ekstrim dalam pemasangan alat kontrasepsi, seperti IUD yang harus dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina. Natasha nampak terkejut juga, namun dia mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya dengan tersenyum tipis. Ngilu sekali mendengar penjelasan dokter tentang pemasangan kebon IUD, sangat ekstrim menurutku. Pasti wanita yang menggunakan metode itu akan kesakitan, apalagi dipasang di dalam. Tidak hanya itu, dokter juga menjelaskan tentang pemasangan kebon implan, yang ternyata dimasukkan ke dalam lengan wanita yang ingin menggunakannya. OMG, seram sekali, aku tak mau Natasha merasakan kesakitan di tubuhnya karena itu. Dokter Lisa juga menjelaskan efek samping dari masing-masing alat kontrasepsi tersebut. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi adalah perubahan pola menstruasi,
peningkatan berat badan, atau bahkan gangguan mood, ungkapnya. Maksudnya, gangguan mood itu seperti apa? Aku bertanya lagi. Gangguan seperti mood seksual berkurang, kadang wanita enggan untuk melakukan hubungan badan, rasa ingin bercintanya berkurang. Tapi itu tidak semua, hanya sebagian saja orang yang mengalaminya, tergantung hormon dalam tubuh tiap individu yang berbeda, jelas dokter. Aku dan Natasha saling pandang, berusaha mencerna informasi yang barusan kami dengar. Bahaya sekali jika Natasha kehilangan mood seksualnya, aku yang terancam. Jujur saja, aku inginnya dia tidak memakai apapun, tapi mau bagaimana lagi, kalau tidak pakai alat kontrasepsi, Natasha bisa hamil lagi, itu malah lebih bahaya daripada jatahku. 34. Gimana? Kayaknya semuanya gak ada yang mendingan deh, aku juga agak takut kalau pakai kontrasepsi, takut nafsuku hilang. Selama ini kan aku gak pernah pakai kebon, aku takut hormon di tubuhku gak akan terima dan efeknya jadi buruk, tutur Natasha, dia terlihat enggan juga menggunakan alat kontrasepsi. Terus, kalau kamu gak pakai salah satunya, nanti kamu bisa hamil lagi, sayang. Aku gak mau kalau kamu hamil cepat-cepat, kasihan kamunya, jawabku. Tapi efeknya gak bagus semua, sayang. Gimana kalau aku kehilangan mood seksual? Memangnya kamu mau main sendiri tanpa ada respon dariku? Aku terdiam, lumayan dilema juga, tak tahu harus memilih yang mana, antara pakai atau tidak. Bagaimana kalau pakai alat kontrasepsi kondom saja setiap berhubungan? Itu bisa lebih baik dan tidak akan ada resiko pada istri Anda, dengan kondom pencegahan kehamilan biasanya lebih efektif, namun pastikan kondom tidak bocor. Dokter sepertinya mendengar obrolanku dengan Natasha, hingga menimpali dengan memberikan saran. Kondom, tanyaku. Dokter mengangguk. Resiko kehamilan tetap bisa terjadi kalau ada kebocoran dalam benda itu, tapi dengan kondom istri Anda tidak perlu merasakan sakit akibat pemasangan alat kontrasepsi atau mengalaminya efek buruk pada tubuhnya. Dokter menjelaskan lagi, kondom. Ah tidak, aku tidak suka memakai alat yang satu itu, benda serupa balon itu malah membuatku tak nyaman, aku pernah memakainya sekali, malah mengurangi gairahku. Natasha memegang tanganku, aku menatapnya. Jadi, maunya aku pakai apa? Tanyanya. Walaupun dia bilang begitu, tapi raut wajahnya terlihat kalau dia tidak ingin memakai apapun. Ya Tuhan, dulu kami susah sekali ingin punya anak, hingga Natasha tidak pernah memakai kebon apapun agar bisa hamil. Tetapi sekarang sangat berbeda. Natasha tidak memakai kebon malah membuatnya mudah sekali hamil. Bukan aku tidak bersyukur, hanya saja memang agak sulit memilih kebon yang baik untuk kami berdua, tentunya. Aku terserah kamu aja deh, gak pakai juga gak apa-apa, biar aku yang ngalah, jawabku. Maksudnya ngalah gimana? Iya, nanti aku keluarin di luar aja, biar kamu gak hamil, bisikku di telinganya. Natasha membulatkan mata. Serius? Tanyanya. Aku mengangguk. Tapi kamu yang gak nyaman nantinya, bisiknya. Gak apa-apa, aku mungkin sesekali akan pakai kondom aja, biar pas mau keluar di dalam pun gak apa-apa, gak usah cabut, jawabku lagi. Ya, aku sudah memutuskan, lebih baik aku saja yang mengalah. Aku siap menggunakan benda serupa balon itu lagi setiap akan berhubungan dengan istriku. Aku tidak mau Natasha merasakan efek buruk dari alat kontrasepsi apapun. 35. Serius? Tanyanya lagi. Yes, I'm sure, aku tersenyum. Dokter memerhatikan kami yang sedang berbisik-bisik dari samping. Dia pasti bingung kenapa aku dan Natasha harus berunding masalah kebon sambil berbisik. Setelah memutuskan, aku dan Natasha menghadap kembali pada Dr. Lisa.
Sepertinya kami mau pakai kondom saja, dok. Kalau pakai yang lain rasanya akan terlalu menyiksa istri saya. Aku memberitahu dokter tentang keputusan kami. Begitukah? Baiklah, jika memang itu yang dipilih, saya harap itu yang terbaik dan dapat menjadi pelantara untuk mencegah kehamilan. Kalian bisa berkonsultasi kembali kepada saya kapanpun. Dokter berhijab yang ramah itu begitu lembut saat berbicara. Setelah itu, dokter keluar dari kamar Natasha. Aku segera mempersiapkan barang-barang kami untuk dibawa pulang. Hari ini, Natasha sudah diperbolehkan pulang, karena kondisinya sudah cukup membaik. Dia hanya perlu beristirahat penuh untuk pemulihan. Bielja dan Adnan masuk. Mereka membantu kami berbenah mengemas barang. Biija menggendong baby Darren dan Adnan membawakan barang-barang kami keluar. Sementara aku mendudukkan Natasha di kursi roda, lalu kami keluar dari kamar tersebut. Setelah membayar biaya administrasi perawatan Natasha selama beberapa hari, kami pun akhirnya dapat keluar dari gedung rumah sakit dan menghirup udara segar di luar. Aku membopong Natasha dari kursi roda, memasukkannya ke dalam mobil. Seorang perawat mengambil kursi rodanya kembali dan mengantar kepergian kami ke rumah kami. Tiba di rumah, aku langsung membawa Natasha ke kamar kami dan membiarkannya tiduran. Kondisi Natasha sudah jauh lebih baik, dia sudah bisa duduk tegak dan lama lagi, juga sudah dapat berjalan tanpa terhuyung seperti sebelumnya. Aku sangat senang. Sayang, bisa tolong ambilin minum? Aku haus, Natasha meminta tolong. Wait, honey. Aku keluar dari kamar dan memanggil Biija. Ada apa, Tuan? Tanya Biija. Maaf, tolong bawakan air putih ke kamar ya, saya lagi ngomong baby Darren. Titahku, yang memang sedang menggendong bayiku, dia belum tidur. Baik, Tuan. Bielja kembali ke dapur. Aku juga kembali ke kamar sambil mengayunkan baby Darren di pelukanku. Darren agak rewel sejak ibunya sakit, mungkin ASINya kurang enak, karena Natasha yang tidak nafsu makan. Nafsu makan Natasha berkurang, dia selalu menolak saat disuapi dengan alasan lidahnya pahit, tapi ketika aku memaksanya dengan alasan baby Darren butuh ASI yang enak, barulah dia mau makan, itu pun hanya beberapa suapan saja. Dia juga terlihat lebih kurus dari sebelumnya, kantung matanya menghitam, karena kurang tidur. Aku harus 36. Lebih memperhatikan dia agar kondisinya kembali seperti semula, baik itu kesehatan atau fisiknya. Sayang, kamu istirahat aja, biar baby Darren sama aku, sini. Natasha meminta baby Darren dariku. Jangan, kamu aja yang istirahat, toh aku gak apa-apa kok, aku sehat. Justru kamu yang sakit yang harusnya istirahat biar cepat sembuh. Jangan selalu pentingin aku, kamu juga harus mementingkan kesehatan kamu, aku gak mau kamu sakit. Ya sama, aku juga gak mau kamu sakit terus, makanya kamu harus istirahat cukup supaya cepat sehat. Karena aku cuma akan bisa istirahat setelah kamu beneran sembuh. Natasha tersenyum, sini, aku mau cium suamiku yang baik ini. Natasha menelambaikan tangan padaku, senyumannya melebar. Aku mendekat dengan membawa baby Darren padanya, lalu mendekatkan wajahku padanya. Natasha langsung meraih tengkukku dan mencium bibirku. Tok tok tok. Tuan. Suara Bielja menghentikan ciumanku padanya, aku melepaskan ciuman kami dan gegas berlari kecil ke arah pintu kamar. Ini air minumnya, Bibi sengaja bawakan dengan tekonya sekalian, supaya Nyonya dan Tuan bisa minum tanpa harus keluar. Biija menyodorkan nampan berisi teko dan gelas. Makasih banyak, Bi. Sama-sama. Aku membawa airnya masuk, meletakkan nampan di atas meja dan mengisi gelas dengan air. Ini minum dulu, katanya haus. Aku memberikan gelasnya pada Natasha.
Makasih cintaku, ucap Natasha. Sama-sama sayangku, balasku. Baby Darren akhirnya tidur juga di gendonganku, aku menidurkannya. Sayang, tidur di sini, aku mau peluk kamu. Natasha menepuk-nepuk kasur di sampingnya, memintaku untuk tidur dengannya. Aku tersenyum dan datang padanya. Kangen banget pengen peluk Daddy, ucapnya, langsung memelukku. Aku juga kangen Mommy, baru sekarang bisa peluk erat lagi kayak gini. Kemarin-kemarin Mommy kesakitan terus kalau dipeluk, balasku. Sekarang bisa peluk sepuasnya lagi, udah gak sakit kok. Siap. Jika seperti itu, tentu saja aku sangat mau, memeluknya selalu menghangatkan tubuh. Sayang, beneran gak apa-apa aku gak pakai kebon? Tanyanya. Gak apa-apa, aku siap kok cuma pakai kondom, jawabku. Tapi kamu bilang pakai kondom gak enak, kenapa harus menyiksa diri? 37. Lebih baik menyiksa diri sendiri daripada menyiksa istri tercinta. Sweet banget, ucapnya mesra. Tapi gombal. Lanjutnya. Hehehe, aku kan sudah jago menggombal sekarang, tak salah jika aku mempraktekkan kegombalanku padanya. Aku berbaring di sampingnya, Natasha memelukku erat, seakan sangat rindu pada suaminya ini yang selalu menjaganya setiap hari di rumah sakit. Aku mengelus kepalanya dan mengecup keningnya, memberikan sentuhan lembut untuk mengantar tidurnya. 38. Aku keluar dari rumah untuk memandikan Bobby yang sudah hampir 2 minggu tidak mandi. Kasihan sekali motor kesayanganku itu jika tidak dimandikan. Sudahlah jarang dipakai, jarang dimandikan pula. Aku terlalu sibuk mengurus Natasha beberapa waktu ini, jadi tak sempat untuk mengurus Bobby. Aku mengeluarkan Bobby dari garasi, mengambil selang yang biasa dipakai untuk menyirami tanaman dan mulai memandikan motor keramatku itu. Seger gak Bob gue mandiin lagi? Tanyaku pada benda yang bahkan tidak bisa bergerak sendiri itu. Segera ya, besok gue ajak lu jalan-jalan deh. Gue bakal ke kantor ajak lu, makanya lu harus ganteng biar cocok sama gue. Tambahku sambil membasahi Bobby. Aku menyabuni bodi motorku, sambil bersiul-siul bersenandung untuk menyemangati diri. Lagi sibuk, bos. Adnan datang dan berdiri di samping Bobby yang sedang dimandikan. Ah ya, udah hampir 2 minggu dia gak mandi, kasihan nanti banyak debunya, jawabku. Motor kesayangan ya. Pantesan bodinya masih mulus, ternyata memang rutin dirawat terus. Iya, motor hadiah dari Dedi dulu waktu saya sekolah. Bisa dibilang motor keramat karena memang udah lama banget, waktu zaman-zamannya saya masih unyu-unyu.